Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustadzah Retno, mari kita belajar tematik. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita mulai belajar, mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nahtatim darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, mari kita mulai belajar pembelajaran pertama muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang penggunaan tanda titik pada kalimat. Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Contohnya, tumbuhan memerlukan makanan. Di akhir kalimat dikasih tanda titik. Kemudian kita ganti dengan kalimat yang baru. Kalimat yang kedua adalah makanan tumbuhan adalah pupuk dan air. Kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Sekarang kita lanjutkan muatan matematika tentang soal cerita kesetaraan satuan berat. Hasil pengukuran berat dapat dinyatakan dalam satuan gram atau G, kilogram atau kg, atau hektogram atau Hg. Untuk menyelesaikan masalah berat, kita perlu menyamakan satuan berat terlebih dahulu. 1 kg sama dengan 1000 G. 1 kg sama dengan 10 Hg. 1 kg Hg sama dengan 100 G. Coba perhatikan contoh berikut. Ayah membeli 3 kg jeruk dan 20 hektogram anggur. Berapakah hektogram jumlah buah yang dibeli ayah? Penyelesaiannya adalah jumlah buah yang dibeli sama dengan 3 kilogram ditambah 20 hektogram. Kita samakan dulu ya satuannya. 3 kilogram sama dengan 30 hektogram ditambah 20 hektogram sama dengan 50 hektogram. Sekarang kita lanjutkan dengan muatan SPDB tentang mengenal karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Juga memiliki isi dan ruang. Karya 3 dimensi dapat dilihat dari depan, belakang, samping, dan atas. Contoh karya seni 3 dimensi adalah bunga dari plastisin, seperti yang tertera pada gambar di samping. Unsur-unsur karya 3 dimensi yaitu titik, garis, bidang dan bentuk, warna, serta bentuk permukaan atau tekstur. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran 2 muatan PPKN tentang
aturan saat jam istirahat di sekolah. Saat di sekolah, kamu harus mematuhi aturan di sekolahan ya. Aturan dibuat untuk mengatur semua kegiatan di sekolah. Jika siswa mematuhi aturan yang ada, maka kegiatan dapat berlangsung aman, tertib, dan menyenangkan. Coba perhatikan contoh aturan saat jam istirahat di sekolah. Contohnya yaitu 1. Saat bel istirahat, siswa meninggalkan kelas dengan tertib. 2. Siswa tidak boleh keluar dari lingkungan sekolah. 3. Siswa harus menjaga kebersihan. 4. Siswa bermain dengan memperhatikan keamanan. 5. Kembali ke kelas dengan tertib setelah bel tanda istirahat selesai. Sekarang kita lanjut muatan bahasa Indonesia tentang huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Huruf kapital digunakan untuk mengawali kalimat. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contoh penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Dedi merawat tumbuhan. Coba perhatikan huruf D pada kata Dedi ditulis dengan huruf kapital karena Dedi adalah D-nya awal kalimat. Kemudian kalimatnya diakhiri dengan tanda titik. Contoh yang kedua, Dedi rajin menyiramnya dan memberinya pupuk. Kamu perhatikan huruf D di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Kita lanjutkan pembelajaran 3, muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang karangan tentang tumbuhan menggunakan tanda baca yang benar. Tanda baca titik berfungsi untuk memisahkan dua kalimat. Untuk membuat karangan tentang tumbuhan, maka kamu perlu mengetahui ciri-ciri tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan antara lain bentuk bunga, warna bunga, bentuk daun, duri, atau corak tertentu. Sekarang kita lanjut muatan SBDP tentang bahan untuk membuat karya 3 dimensi. Bahan untuk membuat karya 3 dimensi ada 2 jenis, yaitu 1. Bahan buatan, 2. Bahan alami. Contoh bahan buatan adalah plastisin, karton, dan kertas koran. Contoh bahan alam yaitu tanah liat dan pasir. Selanjutnya muatan matematika. Soal cerita kesetaraan satuan berat. Untuk menyelesaikan soal cerita tentang berat benda, kita harus memperhatikan satuan ukuran berat yang digunakan. Jika satuan berat sudah sama, kita hanya mengerjakannya sesuai operasi hitung yang diperlukan. Tetapi jika belum sama, maka satuan berat harus kita samakan terlebih dahulu. Contoh,
Dedi memiliki 500 gram wortel. Dedi membeli lagi 1 kilogram wortel. Berapa hektogram wortel yang ada sekarang? Caranya adalah 500 gram sama dengan 5 hektogram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Kita samakan dulu menjadi hektogram semuanya. Jadi 5 hektogram ditambah 10 hektogram sama dengan 15 hektogram. Jadi wortel Dedi yang ada sekarang adalah 15 hektogram. Nah, cukup sekian pertemuan kali ini. Ustadzah ucapkan selamat belajar dan Ustadzah minta maaf segala kekurangan. Haya bina nahda darsana biqiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.